Shalom. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersyukur kita bisa dipertemukan kembali dalam ruang ibadah hari ini. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa hadir sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. mari kita bersyukur hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Engkau hebat. Selamanya Kau hebat. Selamanya Engkau hebat bagi setiap kami. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita menyerahkan kebaktian hari ini. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamanya Tuhan hebat bagi setiap kita. Sungguh bersyukur kita punya Allah yang begitu baik.
yang rela menyerahkan setiap darahnya untuk menebus setiap dosa kita. Biarlah kasih Allah yang sungguh sudah terbukti bagi setiap kita. Mari kita bersyukur buat apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan dirinya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban. Kasih Allah mau berkorban Bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Ini ungkapan rasa syukur kami. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Ini ungkapan syukur kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dengan setengah suara kita kan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi kita katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pada hari ini mari kita menundukkan sejenak kepala kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu baik. Rela berkorban
bagi engkau dan aku. Kita juga bersyukur buat keluarga yang Tuhan titipkan bagi setiap keluarga kita. Mari pakai waktu ini, ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pada hari ini, jika Bapak, Ibu, Saudara mempunyai pergumulan, datanglah kepadanya. Allah sumber segala damai sejahtera. Dia mengetahui segala pergumulan, persoalan kita. Bapa, ini setiap anak-anak-Mu datang dengan ucapan syukur. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, punya Allah yang mengasihi setiap kami. Engkau rela mati berkorban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan bagi setiap kami. Banyak hal yang kami tidak pahami ke depannya. Tetapi kami tahu Engkau memegang kami. Engkau memegang hari esok kami. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Inilah setiap kami. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, tetapi langkah kita tegap menghadapi ke depan bersama di dalam tangan Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan yang ku harapkan, karena ya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita imani setiap perkataan kita. Kita tidak tahu hari esok kita, tetapi kita tahu kita punya Tuhan yang maha kuasa memegang setiap tangan kita. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan yang ku harap.
tiadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saya undang Bapak Ibu tuh bagi banyak hal yang kau pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. tapi terang bagiku, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Armin tentang keluarga Allah yang mengakui kuasa Allah, mari kita jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Tuhan, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu. Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sadar Engkau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sadar Engkau memimpin kami. Kami sadar di tengah-tengah pergumulan Engkau menolong kami. Kami sadar ketika Engkau mengizinkan kesulitan dalam hidup kami, Engkau punya rencana yang terbaik. Kami sadar ya Tuhan, Engkau sangat menginginkan kami menjadi anak-anak yang taat pada Engkau. Dan kami sadar apabila kami ingin taat pada Tuhan, kami perlu memahami firman-Mu. Kami perlu mempelajari firman-Mu. Dan pada saat ini, kami sadar ini kesempatan yang terbaik bagi kami untuk mempelajari firman-Mu, untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolonglah kami, buatlah kami mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita membaca beberapa bagian firman Tuhan, agak banyak sedikit ya. Kita membuka Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai 4. Lalu kemudian ayat 25 sampai 32. Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian ayat 25 sampai dengan ayat yang 32, demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu harus mati. Ayat 25, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat.
apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Bagian yang kedua, pembacaan Injil Yesus Kristus, diambil dari Injil Matius pasal 21, ayat yang ke-23 sampai 32. Saya mau mengajak kita membacanya secara bertanggapan saja. Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-23 sampai yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan, kita membacanya bertanggapan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat siang saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena kita sudah memasuki bulan Oktober. Saudara, di dalam agenda gereja bulan Oktober ada dua hal yang penting yang kita lakukan. Yang pertama adalah HUT gereja kita yang ke-18 yang akan kita rayakan pada hari Selasa ini, saudara, tanggal 3 Oktober. Saudara diajak, mari kita hadir bersama-sama
Jam 6.30 sore kita akan menikmati jamuan bersama-sama, lalu kemudian jam 7.30 kita akan mengadakan ibadah syukur di ruangan ini. Kalau seandainya sini penuh akan isi ya di ruangan di atas. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu karena ini adalah gabungan dari 3 kebaktian ya saudara-saudara, mungkin agak penuh ya dan akan pakai di atas. Jadi saya ingatkan ya, siapa yang cepat dia dapat masuk dalam ruangan ini. Jadi nggak lihat siapa ya. Jadi siapa yang cepat datang, siapa yang cepat masuk ruangan ini, dia yang akan duduk di dalam ruangan ini, ya bukan di atas. Oke, jadi oleh sebab itu kalau saudara tidak ingin di atas, ya datanglah dengan cepat dan selesai makan, ya masuklah ruangan. Oke, baik saudara-saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kita bulan ini adalah bulan keluarga. Oleh sebab itu dalam setiap minggu kita sudah memasuki acara bulan keluarga dan tema khotbah ya setiap minggu adalah berbicara mengenai keluarga. Dan hari ini adalah pembukaan dari minggu keluarga kita dan tema kita adalah keluarga yang mengakui kuasa Allah. Keluarga yang mengakui kuasa Allah. Saudara-saudara, tadi kita sudah membaca 2 bagian firman Tuhan yang cukup menarik sekali. Ketika saya melihat dalam bagian itu langsung saya teringat ya generasi zaman sekarang ya yang seperti ini. Nah, saudara, ada banyak artikel yang menuliskan tentang ini ya. Milenial itu sekarang sudah mulai tua, saudara. Ya, apalagi generasi saya. Ya, kalau generasi saya itu antara baby boomers mau masuk ke milenial ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita itu masih ya orang-orang orde lama begitu ya, yang masih pikirannya agak kaku dan sebagainya. Nah saudara, berbeda sekali dengan generasi yang sekarang ini ya. Kita lihat sebagian kita yang ada yang hadir ya, yang mulai dari umur 8 tahun ke atas sampai ya 20-an, 30 gitu ya. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan, mereka itu disebut generasi apa? Strawberry ya. Istri saya suka makan strawberry ya. Nah setiap ke Malang itu pasti yang dicari itu generasi, bukan generasi ya, buah strawberry ya. Nah kalau yang dijual di Malang saya kasih tahu ya, itu adalah dari Bandung. Nah kalau mau cari yang dari Malang itu mesti ke Batu ya. Dan saudara akan dapat yang lebih besar, lebih seger ya, itu lebih enak ya. Jadi ya ingat ya, kalau mau jalan-jalan pergilah ke Malang. Ya, kok jadi promosi gitu ya. Kita bicara strawberry ya. Strawberry itu kelihatannya sangat menarik sekali gitu ya. Dan ada yang manis ya, dan kebanyakan yang asam. Ya, itu strawberry. Nah, saudara-saudara, kenapa generasi yang sekarang ini disebut generasi strawberry, saudara? Dia indah, dia cantik. Gitu ya. Kata orang, generasi strawberry adalah generasi yang kreatif. Saudara, kita bayangkan ya, generasi strawberry ini ya, dia di tangannya itu HP itu luar biasa ya. Saya kemarin itu gak tahu terpencet apa ya gitu ya. Riset semua ini, habis semua, termasuk gambar dan semua habis gitu ya. Nah kalau itu terjadi pada semu, dia bisa bunuh diri gitu ya. Tapi buat saya tenang-tenang aja gitu ya. Karena apa saudara? Karena yang penting buat saya itu cuma WA. Ya di dalamnya saya gak main games di dalamnya ya. Saya cuma yang banyak pakai itu buat WA dan telepon begitu ya. Gak pusing saya kan. Udah hapus ya hapus, gak masalah gitu kan. Apalagi barusan saya suka upload ya. Maksudnya saya sudah masukkan file saya yang penting itu ke dalam komputer saya. Asal komputer saya nggak habis aja gitu ya. Nah saudara, bagi saya itu nggak penting seperti ini. Karena nggak ada yang penting-penting di dalamnya seperti ini. Nah saudara, tetapi zaman sekarang generasi strawberry ini ya adalah generasi yang sangat mahir terhadap ini ya. Karena sejak lahir mereka sudah pegang gitu ya. Bahkan ya ketika dalam perut sudah ya alami. Saudara, mamanya itu kan ya chatting dan main games di sana gitu kan, gitu ya. Mamanya sudah lakukan, jadi anaknya sangat mahir dalam perut sudah. Nah begitu keluar plek,
ini sudah mahir sekali kan, jadi jalan-jalan kemana-mana kalau gak pegang HP terus gini nih. Ya, gak bisa, dua jempolnya jalan terus begitu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu dikatakan apa? Generasi sekarang ini, strawberry dan yang akan datang itu adalah generasi yang sangat kreatif. Karena segala sumber daya itu mereka akan dapat. Apalagi ya, AI ya. Nah sekarang ya kita aja, saya aja sebenarnya nggak begitu padahal itu banyak loh. Ya mau khotbah aja sekarang gitu ya. Kita hanya masuk ke AI sudah dibuatin khotbahnya, kan begitu. Nah tapi saya enggak, karena saya enggak suka pakai AI. Nah saudara, apalagi saudara-saudara yang saya dengar itu ya, atau yang terjadi ya, kan enggak susah-susah, saya mau jangan ngajarin, ya enggak bener ya. Jadi disuruh bikin PR gimana caranya? Udah masuk ke sana suruh buatin aja, kan begitu. Nah saudara, gampang bagi kita dapat banyak sekali ya informasi yang begitu kaya sekali. Dan anak-anak generasi strawberry tahu itu semua. Gampang karena mereka menguasai ini. Ya. Saya ketika mau mulai ngintip gamesnya anak-anak saya, ya, anak-anak saya lihat, saya pusing ya, saya bilang, buat apa ya main kayak gitu ya, sebentar-bentar ketawa ngomong-ngomong sendiri gitu ya, padahal ngomong sama temennya kan gitu ya. Habis itu wah gini kan, terus saya mengatakan, ayo mau pergi enggak? Ya kita mau pergi makan ini, ayo. Woi papa enggak bilang dulu, enggak janji-janji dulu ya. Papa enggak janji dulu, semuanya harus pakai janji dong. Ya, harus dating dulu dong. Saudara, kalau dulu papa kita bilang, ayo kita berangkat, oke kita berangkat. Kalau kita enggak berangkat kita dimarahin. Kan begitu kan. Cepat-cepat kita siap-siap. Tapi anak sekarang, tunggu kami dulu. Kami harus selesaikan games itu. Kenapa enggak bisa berhenti? Karena teman-teman di sana bagaimana kita grup ini sedang bermain, sedang bertanding ini. Seperti ini. Dan sangat menguasai karena beli ini, beli itu, gak sadar ya, tabungannya hilang habis. Gitu ya. Malah ngutang sama temennya. Itu luar biasa, ini yang terjadi sekarang seperti ini ya. Tidak heran sebenarnya, mereka sangat kreatif untuk apa? Berhutang ya. Makanya zaman sekarang ini, yang sangat banyak sekali yang muncul iklan-iklan itu apa? Di YouTube. Ya, pinjol ya. Bayangkan ya, saudara dikasih selamat, Anda selamat dapat hutang nih sekarang. Bayangkan ya, kalau zaman kita dapat hutang itu beban berat itu ya saudara. Tetapi zaman sekarang selamat Anda dapat hutang gitu ya. Gila juga gitu saudara. Tapi ini adalah zaman sekarang, saudara. Nah kita membayangkan betapa anak-anak muda itu tergoda. Kita bersyukur Indonesia itu gak boleh ada judi. Tapi siapa bilang orang-orang Indonesia tidak berjudi? Nah gitu ya. Di mana-mana ada judi, ya. Tapi sekarang ini aja di tangan, ya. Kita bisa kaya mendadak, langsung miskin mendadak, kan begitu ya. Karena judi. Yang punya rentetan membuat kita melakukan banyak kejahatan. Ini kondisi pada zaman sekarang, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah kembali ke generasi strawberry, saudara. Generasi strawberry itu adalah generasi yang dimana dikatakan kreatif, karena punya banyak sumber daya dan gak usah kemana-mana, hanya di rumah saja bisa dapatkan itu. Tetapi juga adalah generasi yang sangat rapuh. Ini adalah generasi yang sangat rapuh ketika mereka masuk kuliah, dapat tugas yang banyak sekali langsung bilang, udahlah, nampaknya saya gak cocok buat kuliah ya. Gak bisa apa-apa. Lalu bilang sama papanya, Pak, jurusan ini gak tepat, Pak. Saya mungkin harus ganti jurusan. Ya beda kalau misalnya jurusannya bukan pilihannya kan. Tapi sekarang kan itu pilihannya. Kenapa pilihannya? Karena teman-temannya milih itu, dia ikut juga kan gitu ya. Lalu kemudian, wah Pak, gimana ini? Ya berat gitu ya.
Waduh, stres Pak. Itu adalah ciri khas generasi strawberry. Stres. Lalu mengatakan, Pak, beri saya 6 bulan buat healing. Jadi yang sangat diperlukan apa? Healing. Ya. Jadi healing itu adalah bahasa sekarang, anak remaja ini sekarang ya. Perlu healing gitu ya. Saudara, kita membayangkan mentalitas yang seperti ini ke depan katanya. Waduh, ini sangat luar biasa ya. Milenial itu punya ketangguhan ya. Tapi yang sekarang itu strawberry dikatakan itu ya. Sangat rapuh sekali di dalam ini. Gak gampang saudara-saudara. Memang ini menyebabkan hubungan antara orang tua dan juga anak itu menjadi suatu masalah sebenarnya. Masalah. Kalau apalagi zaman saya lahir tahun 65 saudara. Orang tua saya itu masih gayanya keras sekali terhadap kami. Kami ketika saya ketemu papa, kita takut, gentar. Tapi anak sekarang kan enggak. Makin dekat makin bagus kan, begitu ya. Apapun mereka bisa ini, kalau bertengkar pun boleh dan melawan pun boleh seperti itu. Karena apa? Karena mereka lebih tahu banyak gitu. Mereka lebih tahu banyak. Nah saudara-saudara, inilah kondisi yang kita alami dalam keluarga dan kita bagaimana menghadapi itu semua saudara. Ini hanya satu sisi saudara-saudara, ini kasih Tuhan. Ada banyak masalah lagi saudara. Kita stres kenapa saudara? Mungkin kita tinggal dengan keluarga papa mama yang tidak harmonis. Papa mama yang terus-menerus bertengkar satu dengan lain, yang kalau ketemu itu bertengkar. Kita alami seperti itu. Saya alami juga gitu ya. Walaupun saya besar dalam keluarga Kristen. Mungkin ini adalah satu pemandangan yang sangat biasa terjadi karena papa dan mama kita itu sebenarnya di depan kelihatannya baik, tapi kalau di dalam rumah nggak baik. Bahkan sebenarnya saudara-saudara, kalau kita lihat orang tua saudara, yang sudah menikah hampir 50 tahun. Kalau orang tua kan nggak pernah kita curigai kan. Si kakek tinggal sama anak pertama. Si nenek tinggal dengan anak bungsunya. Kenapa tinggal berpisah? Karena anak bungsunya punya bayi. Perlu nenek yang jagain. Gitu ya. Padahal itu alasan. Mereka kalau ketemu berantem. Enggak ngomong satu dengan lain. Hanya sebuah penampilan. Saudara, kita bertanya ya, dari tua sampai muda, mengapa dalam satu keluarga itu tidak harmonis, termasuk orang Kristen juga mengalami itu, saudara. Enggak gampang kan saudara, tinggal bersama orang. Saya pernah bertanya kepada satu keluarga, suami dan istri, kenapa ya kalian ini kok tinggal di lain kota, kerja masing-masing. Padahal sebenarnya kerja di satu kota kan lebih baik ya. Suami dan istri harus tinggal sama-sama dong. Tapi ini adalah Senin sampai hari Jumat, masing-masing kerja. Sabtu si suami jemput istrinya dari kota lain, lalu datang tinggal di Pekanbaru bersama-sama. Minggu malam diantar balik lagi. Ya. Lalu Senin masing-masing lagi. Dia bilang, lebih baik begini, supaya nggak banyak ribut. Kalau tinggal sama-sama berantem terus. Bayangkan dia bilang, baju di dalam lemari mereng sedikit
ya, itu ribut itu. Gak bisa ada miring sedikit aja. Gimana kita bisa tinggal dengan orang seperti itu? Kalau cuma baju aja miring sedikit ribut, apalagi yang lain kan. Banyak yang ketawa ya. Jangan-jangan. Saudara, benar enggak ya? Kita bayangkan ya. Ya biasanya siapa itu ya, enggak tahu lah ya. Saya bilang nasibmu lah, siapa suruh kamu kejar-kejar dia gitu ya. Ya, sekarang itu nasibmu ya. Kamu mau menikah orang dengan ya seorang istri yang perfeksionis. Ya itu sudah nasibmu gitu ya. Mau gimana lagi? Saudara, enggak gampang saudara. Lalu sebagai anak tinggal dalam kondisi seperti ini sangat bingung sekali bukan? Lihat papa dan mama itu tidak baik hubungannya. Maka tidak heran anak itu berkata, kami stres. Belum lagi mendapatkan pelajaran begitu banyak. Disuruh les ini, les itu, les ini, les itu. Yang perempuan disuruh belajar taekwondo. Kan gitu ya. Yang laki-laki disuruh belajar balet. Nah supaya seimbang ya. Kenapa? Karena kata psikologi, setiap orang itu ya harus ada feminismenya dan juga maskulinnya gitu kan. Jadi dikasihlah seperti itu. Benar gak benar saya gak tahu. Nah saudara, ini kasih tahu itu yang terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Apa persoalannya saudara? Keributan dalam keluarga itu tidak pernah terselesaikan. Stres demi stres itu banyak hal yang tidak terselesaikan. Saudara, saya berpikir keributan dari orang tua, suami dan istri, ya, yang saudara-saudara mungkin dengar senantiasa harus tahu satu hal. Sebenarnya masing-masing melihat dirinya lebih penting daripada yang lain. Masing-masing mempertahankan kebenaran masing-masing. Masing-masing tidak mengakui otoritas yang ada di dalam keluarga. Itu yang terjadi, saudara. Nah, oleh sebab itu, di dalam keluarga itu, apapun mau generasi apapun, ada satu hal yang sangat penting adalah pengakuan otoritas. Nah, inilah yang akan kita khotbahkan pada hari ini. Ya, ini pendahuluannya ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam khotbah kita. Keluarga yang mengakui kuasa Allah. Mungkin ada orang berpikir kuasa Allah itu berarti apa? Mujizat. Mungkin ada orang berpikir itu adalah tanda-tanda ajaib seperti Musa membelah Laut Merah. Seperti Tuhan Yesus ketemu dengan orang yang lumpuh lalu berkata, bangunlah, orang yang buta melihatlah. Langsung terjadi. Nah, kita melihat inilah kuasa Allah terjadi di dalamnya. Lalu kemudian saudara-saudara mungkin kita berkata seperti Petrus. Waktu ketemu dengan seorang pengemis yang lumpuh, dia berkata, emas dan perak tidak daripadaku. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdirilah. Dan orang itu bangkit mengangkat tilamnya, berdiri, dan itulah kuasa Allah. Benar saudara-saudara, waktu kita berbicara tentang kuasa Allah, itu adalah termasuk di dalamnya. Tapi kalau kita melihat kuasa Allah hanya di sana saja, berarti pemahaman kita itu sangat sempit sekali tentang kuasa Allah. Nah, kuasa Allah yang dibicarakan dalam Alkitab, dalam apa yang kita baca ini adalah mengenai otoritas, saudara. Kuasa itu bukan hanya tanda mujizat, tetapi kuasa itu adalah pemerintahan Allah. Kuasa Allah itu adalah kedaulatan Allah. Jadi saya ingin mengajak kita sepakat dulu. Waktu kita membicarakan keluarga yang mengakui kuasa Allah, dalam pengertian lebih daripada sekedar terjadi mujizat dalam keluarga kita. Yang sakit menjadi sembuh. Yang bodoh jadi pintar. Kan begitu ya. Enggak saudara. Tetapi yaitu apa? Keluarga yang mengakui otoritas Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Nah, saya mau bertanya, apakah di dalam keluarga kita, baik bapak, ibu, anak-anak, dan saudara-saudara sebagai anak-anak mungkin, di tengah-tengah keluarga, apakah kita
mengakui enggak otoritas dan kedaulatan Allah dalam hidup kita? Mungkin kita bertanya, seperti apa orang yang mengakui kedaulatan Allah itu? Orang yang mengakui kedaulatan Allah itu berarti apapun yang Tuhan tetapkan, dia lakukan. Nah seperti itu. Baik itu baik atau buruk, seperti Ayub berkata. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak bersedia menerima yang buruk dari Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub ketika dia mengalami persoalan yang begitu berat. Hartanya habis, anaknya mati semua. Dia mengatakan, masa cuma kita mau terima yang baik dari Tuhan saja. Artinya apa? Ayub mengakui kuasa Allah, yang berarti otoritas Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana ini? Otoritas Tuhan itu dapat berlaku dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, mari kita belajar dalam bagian ini. Dua bacaan kita, saudara, berbicara hal yang sama. Ada 3 kata yang penting. Kalau saudara membaca dua bagian ini. Apa itu, saudara? Insyaf, bertobat, dan taat. Dua cerita di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini sedang berbicara 3 kata ini. Apa? Insaf, bertobat. Nah saudara, 3 kata ini mencerminkan adalah pengakuan kita pada kuasa Allah. Jadi gak usah jauh-jauh lah seperti apa, saudara. Apakah kita adalah manusia yang bisa insaf enggak? Saudara, kita melihat ya, saya membayangkan apa yang dikatakan dari Yeskel itu seperti anak zaman sekarang sebenarnya. Karena mereka adalah generasi yang merasa jadi korban. Maka mereka membuat sindiran. Bapak-bapak mereka, ayah mereka makan makanan mentah, anak yang giginya ngilu. Apa maksudnya? Mereka tuh merasakan aku gak seharusnya mengalami hukuman karena yang buat salah itu bapak saya. Kalau kita baca dengan baik, ini protesnya, saudara. Jadi mereka menyindir. Mereka menolak dan mempertanyakan Tuhan. Bahwa mengatakan Tuhan itu gak tepat, mereka menggugat. Saudara, tahukah kita ketika kita punya perilaku yang seperti ini, maka sesungguhnya kita adalah orang yang menolak kuasa Allah dalam hidup kita, otoritas Allah. Perilaku mengatakan Tuhan, saya mau mempertanyakannya itu loh. Dan Allah marah. Dan Allah menjawab. Nah, 2 bagian di dalam Matius juga sama, saudara. Waktu Yesus berjumpa dengan imam-imam dan tua-tua Yahudi, mereka juga, saudara-saudara, mempertanyakan, dari mana kuasamu Tuhan? Karena kami gak percaya pada kuasamu. Saudara, apa yang terjadi? Yesus bertanya balik. Menurut kalian, kuasa Yohanes Pembaptis itu dari mana? Dari surga atau dari bumi? Lalu mereka diskusi, gak langsung jawab. Mereka diskusi apa, saudara? Mereka bilang, kalau kita bilang dari surga, dia pasti akan jawab. Lalu kenapa kamu gak percaya pada dia menerima saya? Karena Yohanes Pembaptis kan mengatakan Yesus adalah Mesias. Lalu kalau kita mengatakan bukan, kita celaka. Karena apa? Orang banyak menganggap Yohanes Pembaptis dari surga. Matilah kita. Saudara, maka mereka bilang, kami gak mau jawab. Ya, Yesus bilang, kalau begitu saya juga gak mau jawab. Nah saudara, orang yang tidak mengakui kuasa Allah, itu adalah orang yang ingin seolah berkata yang benar, tapi di balik itu penuh dengan kelicikan. Ini jawaban cerdik, yaitu tidak menjawab apa-apa. Cerdik kan? Karena apa? Serba salah. Bilang iya salah, bilang tidak juga celaka.
Kalau begitu lebih baik gak usah jawab, ini cerdik ini. Tapi di balik itu ada kelicikan, saudara. Hati-hati saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau keluarga kita seperti demikian itu hancur, saudara. Banyak orang tua bangga dengan anaknya. Kadang-kadang ketika anak kita pulang bilang, "Ma, saya hari ini berhasil ya membujuk teman saya kasih ini loh, wah bagus loh Ma." Lalu datang satu hari, "Saya bisa tuker loh Ma, ini yang gak berharga, dia mau dan dia berikan yang lebih berharga." Wah luar biasa, wah anak saya itu luar biasa. Kita senang kan, karena apa? Cerdik. Dia EQ-nya tinggi, ya, sehingga bisa membujuk orang begitu. Wah luar biasa. Senang saudara? Daripada anak kita, "Mama, saya ini barang yang baru Mama kasih sudah saya diambil orang lain." Wah kita marah sekali, bodoh kali anak saya ini, gitu ya. Kenapa bisa diambil? Ya karena dia minta lah, saya kasih. Kenapa bodoh kali kamu? Ya, lihat dong siapa itu ya, pintar sekali dia. Ya, dia bukan memberi, dia mendapatkan. Ya, itulah anak pengusaha, gitu ya. Kamu ini gak bisa jadi pengusaha, jadi pendeta nanti. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita senang yang mana saudara? Cerita kancil saudara yang cerdik. Kecerdikan kancil itu adalah menipu buaya itu kan. Betul nggak? Dia bisa lewatin menipu buaya itu. Apa persoalannya saudara? Antara cerdik dan licik itu tipis sekali saudara. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika di dalam satu keluarga tidak ada pengakuan kepada otoritas Allah di dalam keluarga itu, sangat tipis antara cerdik dan licik, saudara. Betul nggak, saudara? Cerdik, tapi moral gak penting. Saudara, kalau cara hidup kita seperti ini, saudara, itu adalah satu gambaran bahwa kita tidak mengakui kuasa Allah. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama ingat 3 kata itu. Keluarga yang mengakui kuasa Allah adalah keluarga yang bisa insaf. Allah berkata pada orang Israel, bukan yang pertama yang penting bagaimana cara hidupmu. Kalau seorang benar berbalik dari kebenarannya melakukan kecurangan, dia mati. Kalau seorang yang gak benar, dia insaf, dia bertobat, lalu melakukan keadilan dan kebenaran, dia hidup. Tuhan berkata seperti itu pada orang Israel. Kamu menggugat aku, engkau menyindir dengan pepatah yang indah, bisa aja. Tetapi ingat loh, yang salah itu siapa? Aku atau kamu? Sebab aku gak peduli. Yang benar hidup, yang salah mati. Gitu aja. Dan aku ukurkan itu, gak peduli gitu ya Tuhan. Maka Tuhan berkata, bukan soal kamu benar atau tidak benar. Persoalannya adalah engkau bisa gak bertobat? Engkau bisa gak insaf? Mana ada manusia yang sempurna? Gak ada, saudara. Mana ada di antara kita di sini yang gak pernah berbuat kesalahan? Gak ada, saudara. Kalau anak-anak kita hari ini
adalah orang yang gak pernah mau mengakui kesalahannya dan berubah, celakalah kita, saudara. Kalau kita mengembangkan hidup dalam hidup anak-anak kita, menjadi orang yang cerdik dan licik, celakalah kita. Jangan bangga karena itu. Karena masa depannya gelap, mati itu. Saudara lihat betapa pentingnya. Dan di cerita perumpamaan Yesus tentang dua anak itu. Yang Yesus katakan apa? Yang pertama bilang, iya, aku lakukan Pak, menyenangkan sekali kan. Tapi gak melakukannya dikatakan. Anak ini EQ-nya bagus. Pendekatan manusiawinya bagus sekali. Dan bapak-bapak biasanya, kalian anak-anak tahu ya, sangat suka yang seperti itu. Mama-mama kamu juga seperti itu. Wah, manis sekali mulutnya, senyum, iya semuanya beres. Kayak kita ketemu sales, ya semuanya bisa. Ya pokoknya semua bisa. Waktu dibeli semuanya nggak bisa gitu kan, seperti itu. Wah, manis di depan begitu ya, tapi nggak dikerjakan. Sebaliknya, yang satu itu, nggak lihat ya, saya sedang main game ini. Nggak lihat ya, saya sedang sibuk ini. Apa segala? No, Pak. Kita pasti gak suka anak kedua ini. Karena dia langsung jalan bilang tidak. Tapi Yesus berkata, anak kedua ini kemudian sadar bahwa dia gak benar. Dia sadar bahwa dia harus mengerjakannya. Maka kemudian dia pergi. Dia lakukan. Yesus bertanya, siapa yang taat? Anak kedua. Nah saudara, hari ini yang saya ingin sampaikan pada kita, jadilah seorang yang bisa bertobat. Jadilah seorang yang bisa berubah. Jangan mempertahankan ego kita, saudara. Ayo kita periksa diri kita. Jika selama ini kita adalah orang yang bebal, yang merasa diri benar terus, saudara, cara hidup yang seperti ini akan menuju kebinasaan. Biarlah kita punya hati yang lembut. Belajar punya hati yang lembut. Supaya kita bisa bertobat. Amin. Saat teduh. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, seperti firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang mengajak kami untuk mengakui otoritas Allah dalam kehidupan kami dan dalam keluarga kami. Yang kami percaya ketika itu terjadi, maka keluarga kami akan hidup, keluarga kami akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami akan memuliakan Engkau. Dan itulah kerinduan hati kami.
Engkau tolong dan ajar kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, seorang bapak, seorang anak, sebagai seorang saudara. Betul-betul di dalam keluarga kami menghidupkan otoritas Tuhan yang tertinggi di dalamnya. Di mana setiap kami bersedia untuk mengakuinya ya Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami menghadapi persoalan-persoalan, tekanan-tekanan hidup yang begitu berat baik di dalam keluarga ataupun di luar keluarga. Bapa, kami mohon pada Engkau supaya Engkau tetap menjadi Tuhan dalam kehidupan kami yang memimpin dan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Karena kami percaya apabila suami dan istri bersedia tunduk pada otoritas Tuhan, mengakui otoritas Tuhan, maka yang akan terjadi adalah tidak ada satu perselisihan pun yang tidak dapat diselesaikan. Kami akan mampu membangun hubungan yang harmonis dan yang baik dalam keluarga kami ketika semua anggota keluarga bersedia mengakui otoritas Tuhan. Kami berdoa untuk anggota keluarga kami. Biarlah juga di dalam hati kami tertanam Tuhan adalah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi. Dan kami mau menyerahkan juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, Engkau menolong mereka dan kami mau mengingat mereka. Biarlah di tengah-tengah pergumulan sakit yang dialami ketika mereka mencari Tuhan, mereka sungguh-sungguh mempercayai bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik di dalam sakit yang mereka alami. Biarlah mereka sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Kami percaya jika Engkau menghendaki, Engkau menyembuhkan mereka. Dan kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Sembuhkanlah mereka, kuatkanlah mereka. Terlebih lagi ya Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan dalam hati mereka, hati yang tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga mereka senantiasa dapat taat pada Tuhan. Kami mau menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan tuntunan di dalamnya dan kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah pergolakan politik yang memanas pada saat ini ketika masing-masing partai sedang mengkampanyekan, ketika kami sedang mencari seorang calon pemimpin di dalam pemerintahan ini. Biarlah Tuhan, kami mohon Kau turut bercampur tangan di dalamnya. Engkau tegakkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negara ini, yang hidupnya bersih, untuk dapat memimpin di dalam negeri ini, ya Tuhan, yang boleh terpilih menjadi wakil rakyat. Itulah kerinduan hati kami. Biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, mempersiapkan hati kami, sehingga apa yang kami lakukan betul-betul dapat memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, persembahan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari biarlah ucapan syukur kita bawakan kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi puji dia, puji dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dia, dan wahai
bersorak-sorai bagi rajamu. Yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhan. Hai di atas langit, turun memuji Tuhan, muliakan pencintamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerumun pujilah Dia, sembahlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan pencintamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai Wahai langit, wahai langit. jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmurkanlah Tuhan, hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan pencintamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya, biarlah bisa dipakai di dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan diri kami untuk menjadi persembahan-Mu. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Gereja. Selamat datang dan selamat beribadah bagi setiap saudara-saudari sekalian. Minggu depan kita akan dilayani oleh Evangelis Lucia. Untuk persekutuan doa Rabu tanggal 4 Oktober jam 7.30 malam akan dilayani oleh Evangelis Joseph Lebani, mengundang seluruh jemaat untuk dapat mengikutinya. Untuk doa pagi setiap hari Sabtu pukul 7 pagi melalui via Zoom yang akan dipimpin oleh Pendeta Armin Honggo. Diingatkan kembali, lusa tanggal 3 Oktober ada HUT GKI Pekanbaru dengan tema The Spirit of Hope. Kita akan memulai pada jam 6.30, kita makan bersama, mengucap syukur buat ulang tahun ke-18. Rangkaian untuk acara bulan keluarga, kita akan lomba masak untuk tim kakak, serta ada kuis dengan menu nasi goreng. Boleh setiap tim fasilitator nanti boleh mendata anggotanya tanggal 8. Persidangan majelis akan diadakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 1, harap menjadi perhatian para majelis dan marilah kita mendoakannya. Kita juga ada persekutuan Komisi Wanita akan dilayani oleh Evangelis Joseph Lebani pada hari Kamis tanggal 5 pukul 2.30.
Untuk persekutuan remaja ada renungan oleh Pendeta Armin Honggo pada hari Minggu tanggal 8 Oktober di ruang lantai 3. Untuk Youth Fellowship tanggal 14 Oktober 2023 pukul 7 di lantai 1. Untuk pencatatan hadir boleh mendownload GKI Pekanbaru, klik saya hadir di setiap ibadah. Tanggal 28 kemarin hari libur, setiap anggota dari jemaat GKI Pekanbaru telah menggotong royong lokasi di gereja kita. Terima kasih kepada setiap jemaat yang berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong gereja. Gimana sih cara cari tahunya? GKI Pekanbaru lagi mengadakan HUT GKI yang ke-18 di tanggal 3 Oktober 2023. Nanti akan ada cara makan-makan dan juga ibadah syukur. Makan-makannya akan dilaksanakan pukul 6.30 sore, sedangkan ibadah syukurnya akan dilaksanakan di ruang ibadah lantai 2 di jam 7.30 malam. Nah, kalau kalian mau daftar, jangan lupa daftarkan diri ya. Cara daftarkan dirinya gampang kok. Kalian bisa hubungi sekretariat gereja ataupun melalui fasilitator kakak masing-masing. Nah, kalau begitu, aku tunggu ya di hari Selasa tanggal 3 Oktober. Tuhan memberkati. Bye-bye. Oke, ditunggu ya tanggal 3 Oktober. Kita akan mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita 18 tahun gereja kita. Gereja Dewasa GKI Pekanbaru. Yuk, saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita menjadi keluarga yang mengakui kuasa Allah. Biarlah bersama keluarga melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Kami datang di hadirat-Mu
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu. Yesus, kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu. Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. 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 Saudara yang dikasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus nantiasa menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Doa teduh, Tuhan memberkati.